Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bernapas di Jalan. Ya, Bang, di video kali ini karena banyak yang komen ya, bukan banyak sih, ada yang komen. Bang, gimana kalau misalnya narik di bulan puasa skemanya? Nah, itu pembahasan itu yang bakal kita bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya, Bang, sebelum saya masuk ke pembahasan, perlu saya jelaskan dulu di awal kalau misalnya cara narik saya ini itu adalah skemanya saya cuma mau berbagi caranya, ide saya atau strategi saya, bukan berarti saya harus memaksa bukan berarti saya memaksa penonton atau abang-abang itu ngikutin cara saya, enggak, cuman saya berbagi cara saya, kalau diikutin dan berdampak bagus alhamdulillah, tapi kalau misalnya abang punya cara sendiri yang lebih bagus daripada yang saya sampaikan juga ya jangan dibawa hati ya Bang ya. Jadi kalau misalnya Abang punya strategi baru, nah strategi sendiri ya udah pakai strategi sendiri aja kalau udah cocok ya. Oke Bang, jadi di video kali ini tuh saya mau bahas perihal narik di bulan puasa. Nah, untuk narik di bulan puasa ini Bang, kalau menurut saya itu ada dua skema ya Bang. Tapi skema yang saya pakai tuh ya skema yang pertama ya, kalau yang saya jelasin ini. Nah, apa itu skema pertama? Skema pertama itu narik seperti biasa dari pagi, usahakan pagi. Kenapa? Karena ya bulan puasa juga karyawan banyak. Nah, malah makin banyak kalau saya ngerasainnya bulan puasa sama sebelum bulan puasa itu malah pagi lebih banyak di bulan puasa. Kalau belakangan ini saya ngerasain untuk penumpangnya. Nah, eh, seperti biasa narik pagi, bawa penumpang sampai jam 9 pagi seperti di video-video saya sebelumnya. Tarik aja pagi. Nah, yang berbeda di skema saya bulan puasa ini cara saya ya Bang, saya lagi ya. Ini cara saya, ini strategi saya. Abang nggak harus ngikutin, nggak apa-apa. Cuman saya akan kasih opsi-opsi yang mana yang terbaik ya. Nah, ini kayak sekarang Bang. Ini kan sekarang saya ini di jam 16.25. Dan ini tuh udah bulan puasa yang keberapa ya? Ini udah puasa udah hampir ke 2 minggu, atau ini udah 2 minggu, genap 2 minggu ya. Jadi selama ini saya nggak buat video karena saya mau ngerasain selama 2 minggu ini gimana nih skema di bulan puasa, di jam berapa aja orderan ramenya, atau di gimana cara nariknya di bulan puasa. Nah, jadi di minggu kedua ini saya bakal buat video di jam segini nih saya off. Kalau saya ya Bang, kembali lagi ini kalau saya ya. Kalau misalnya Abang punya strategi lain, ya Abang juga boleh. Cuman ini strategi saya. Kalau udah masuk di jam 4 saya tuh udah off. Nah, ini posisi saya ini lagi di rumah dan saya udah off. Nah, kalau misalnya pun saya ngejar uang banget, saya itu off, tetap off di jam 4 sore sampai jam 8 malam tuh saya off. Walaupun di base camp mungkin saya tidur di base camp, tapi di base camp susah tidur ya. Jadi supaya saya bisa istirahat tuh saya di rumah. Biasanya tuh jam segini saya udah balik. Kenapa saya balik di jam segini? Nah, ini Bang yang mau saya jelasin, Bang. Kenapa saya balik di jam segini? Karena di bulan puasa ini selama 2 minggu yang saya jalanin, setiap dari mulai jam 4, bahkan dari mulai jam 3 aja udah mulai macet parah Bang. Nah, karena saya orangnya yang memang nggak bisa macet atau nggak suka macet, dan saya juga udah jelaskan di video-video sebelumnya kalau misalnya saya paling menghindari yang namanya macet ya. Jadi di video-video saya sebelumnya itu saya ngasih tahu kalau macet itu jangan narik, jangan narik terlalu jauh, ambil yang deket-deket aja, yaitu karena saya memang nggak suka macet. Kenapa saya nggak suka macet? Karena macet itu nggak efisien Bang, rugi waktu, rugi tenaga. Karena kita namanya narik ini, itu kita lagi berperang dengan waktu ya Bang. Nah, kenapa saya off jam segini? Karena di bulan puasa ini, selama yang saya rasain selama 2 minggu ini, di jam segini ini, dari mulai jam 4 atau mungkin jam 3 juga udah mulai macet, sampai jam 8 malam, itu macetnya parah banget Bang. Mau itu di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Kota, Timur, Barat, itu sama aja. Semua daerah macet. Macetnya tuh lebih parah daripada sebelum bulan puasa. Dan ordernya ngeblast. Itu masalahnya. Kenapa ngeblast? Karena drivernya sedikit yang online di jam segini. Karena mereka mau berbuka puasa juga. Jadi banyak driver-driver yang mau berbuka puasa ya. Jadi mereka istirahat di jam-jam segini.
mencari takjil atau pulang ke rumah buka puasa bareng sama keluarga atau istirahat, kan mereka mau sholat atau mau buka puasa. Nah, jadi di jam segini ini itu driver pada off, berbeda dengan sebelum Ramadan. Orderan rame, tapi drivernya sedikit. Nah, di bulan Ramadan ini orderannya rame, tapi drivernya sedikit. Kenapa? Karena drivernya istirahat di jam segini. Mereka mau berbuka puasa juga kan, Bang. Makanya terjadilah yang namanya ngeblast. Jadi dimulai jam 4 sampai jam 8 malam itu orderannya ngeblast. Walaupun nggak hujan, walaupun cuacanya cerah, itu orderannya ngeblast. Jadi saya selama ini ngalamin setiap saya di Blok M itu dapatnya parah, Bang. Senopati, 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 Sudirman, Senopati, Sudirman, Senopati, Sudirman. Jadi misalnya nih, abang nongkrongnya, abang nongkrongnya di daerah Blok M atau Gandaria, abang kebawa-bawa ke Sudirman. Saya jamin bang, saya aja kemarin di dekat stasiun Kebayoran Lama, masuknya tuh di Sudirman. Itu tuh jauh banget ngeblesnya. Padahal nggak hujan. Nah, ya, jadi itulah alasannya mengapa saya jam segini tuh off. Nah, itu skema saya di bulan puasa. Nah, ada skema yang namanya skema kedua. Di jam segini nggak off, nggak apa-apa juga, nggak off. Cuman bawanya jangan bawa penumpang karena yang ngeblast banget itu penumpang, Bang. Di jam segini tuh di bulan puasa yang paling parah itu ngeblastnya penumpang. Jadi yang paling parah itu penumpang. Boleh abang main jam segini boleh. Bawa food aja. Sekalian nyari berlian juga. Nah, kembali ke video saya sebelumnya. Boleh. Jadi abang cari berliannya di jam segini. Tapi di layanannya itu kalau bisa di dua ini aja, GrabFood sama Grab XL-nya matiin atau Grabback-nya matiin. Itu ya. Kalau misalnya mau tetap narik di jam-jam segini, di jam-jam parah macet ini dan ngeblast ya, kalau bisa main Food sama Mart aja. Karena Food sama Mart saya perhatikan selama 2 minggu di bulan puasa ini ngeblastnya nggak terlalu parah. Ya, nggak terlalu parah, nggak separah sama penumpang. Jadi masih ada orang yang ngambilin food juga. Nah, itu kalau mau di skema yang kedua, ya. Nah, ini saya mau nunjukin. Ini saya tadi nariknya jam berapa nih? Saya nariknya tadi tuh jam 9, hampir jam 9 ya, jam 8 lewat. Ini saya banyak ngensel karena sekarang belakangan ini saya banyak ngensel. Saya milih-milih orderannya karena nggak mau ngambil yang rugi ya, karena saya punya skema baru semenjak saya pakai Grab XL. Nanti saya buatin di video baru ya kenapa saya sering cancel ya, ada hubungan juga sama ke orderan yang sekarang itu ngeblast atau orderan double yang ngerugiin. Nah, itu saya juga memang udah nggak mau lagi ambil. Nah, ini untuk ini saya udah dapat pendapatan tuh 193, tapi bersihnya itu di 174. Jadi saya narik jam 9 pagi sampai jam 4 sore itu dapatnya 174 atau 190 sekian ginilah, 193, hampir 200 ya bang, 150.000 ke atas. Nah, untuk narik jam 9 pagi sampai ke jam 4 sore di bulan puasa. Tapi kalau misalnya abang mau mendapat pendapatan yang lebih, boleh narik di jam segini tuh boleh narik jam segini. Cuman kalau misal saya enggak. Kenapa enggak? Karena ngeblast, terus macetnya lebih parah daripada sebelum bulan puasa juga. Makanya saya nggak narik di jam segini. Nah, mungkin abang kalau misalnya narik di daerah-daerah saya, abang ngerasain juga kok apa yang saya rasain. Nah, jadi kalau misalnya mau lebih banyak lagi pendapatannya boleh narik. Tapi saran saya nggak usah bawa penumpang, karena penumpangnya itu yang ngeblast yang paling parah gitu loh bang. Ya, oke, dah. Untuk video selanjutnya nanti saya akan bahas cara daftar Grab XL, motor-motor apa aja, keuntungannya, apa itu keuntungannya punya layanan Grab XL sama kekurangannya layanan Grab XL nanti saya akan buat di video selanjutnya. Terus nanti saya juga bakal ngevlog lagi. Jadi saya bakal ngevlog lagi nanti sambil narik, sambil on beat live on beat gitu ya. Jadi untuk video kali ini itu aja dulu, karena ada yang nanya gimana caranya skema-skema di bulan puasa. Maaf nih bang, sebelumnya saya nggak bisa sambil ngebit karena keteteran juga sayanya ya. Kalau misalnya buat video sambil ngebit itu susah bang, nanti ngerender videonya lama. Makanya saya lebih senang buat ngomong-ngomong gini aja, karena kalau sambil ngevlog live on beat itu lumayan banyak ya bang, lumayan banyak waktu, terus ngerender videonya, ngeditnya juga lumayan lama. Jadi saya buat video gini aja dulu. Oke, videonya sampai sini aja. Jangan lupa like, subscribe, dan juga di share bang kalau misalnya info yang saya bagikan ini bermanfaat. Oke.
Salam gacor.